Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Fitriana Vitasari bersama Dati Alfitriani dan juga Regina Perensyah. Kami akan menjelaskan tentang fitur yang ada di Disco, yang mana Disco di sini yaitu fungsinya untuk merancang atau membuat pengimportan data menjadi sangat mudah dan secara otomatis fitur Disco secara otomatis dapat mendeteksi stempel waktu, pengaturan konfigurasi, dan juga dapat membuat set data dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan 6 fitur yang ada dalam Disco. Yang pertama yaitu import, yang kedua ada map, yang ketiga ada animasi, yang keempat ada statistik, dan juga yang kelima ada cache, yang keenam yaitu ada fitur filter. Untuk yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Mbak Regina. Baik, untuk import, silakan Mbak Deti untuk share screen. Baik, nah langkah pertama untuk import yaitu kita buka file, open file. Nah, di sini saya akan memberikan contoh import dari tugas SPK yang berformat Excel. Import ini bisa berformat Excel ataupun CSV, tapi di sini saya menggunakan format Excel. Selanjutnya open. Nah, untuk langkah kedua kita klik bagian case atau ID, yaitu pada KD beasiswa. Nah, yang kedua pada kolom nama kita klik activity. Setelah itu baru kita klik start import. Nah, import sudah selesai, namun kali ini kami tidak menggunakan studi kasus SPK ini, kita menggunakan studi kasus yang sudah disediakan dari aplikasi Disco sendiri. Selanjutnya ada map yang akan dijelaskan oleh Mbak Deti. Oke, terima kasih Mbak Regina. Nah, untuk yang map yang datanya sudah diimport ini, yang punya kita mungkin ada terjadi kesalahan karena pada proses animasi itu tidak bisa. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang ada di Disco sendiri, yaitu menggunakan cache data, release invoice. Nah, di sini analisis view yang ada di Disco itu ada 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan map. Untuk map sendiri yaitu merupakan peta proses data yang muncul setelah data berhasil diimport. Kemudian nanti bakalan muncul seperti diagram seperti ini. Nah, untuk diagram seperti ini itu namanya flow process map. Kemudian untuk flow process map ini untuk yang seperti ini, warna biru kotak persegi panjang itu namanya aktivitas. Kemudian untuk yang anak panah ini merupakan jalur atau biasa disebut dengan path. Kemudian ketika aktivitas ini maka terdapat frekuensi dan performance. Kemudian selain itu juga untuk aktivitas dan path ini bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kemudian jika aktivitas ini menunjukkan diatur dengan angka 100, maka aktivitas
prosesnya ditampilkan secara detail. Dan jika aktivitas ini diperkecil, maka aktivitas yang ditampilkan yaitu secara kayak singkat seperti itu. Nah, ini aktivitasnya lebih singkat. Dan untuk jalur path-nya sendiri yaitu lebih singkat juga. Kemudian selain itu juga kita bisa mengganti warna setiap aktivitas ini. Di sini ada 4 kategori, yaitu ada absolute frequency, cast frequency, dan maximal repetition. Untuk kemudian selanjutnya yaitu ada animasi. Nah, di animasi ini merupakan digunakan untuk berjalannya flow proses map ini. Itu untuk berjalannya sendiri bisa diatur sesuai dengan keinginan dari yang fast hingga menuju slow. Nah, ini menggunakan slow menuju ke fast seperti ini, lebih cepat. Oke. Kemudian selanjutnya sendiri yaitu ada filter. Nah, filter ini digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan pada flow process map. Kemudian yang terakhir yaitu kita juga bisa nge-search flow process map, nama flow process map yang ada di map di sini. Kita ketikkan namanya, nanti bakalan muncul seperti itu. Kemudian di sini di flow process map juga ada tombol flow process start, dan yang terakhir itu ada stop proses. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya yaitu fitur statistik, yang mana fitur statistik ini akan dijelaskan oleh Mbak Regina. Baik, selanjutnya fitur statistik. Nah, tampilan statistik ini digunakan untuk melihat situasi kasus, mendapatkan informasi ikhtisar tentang jumlah kasus dan peristiwa dalam kumpulan data, kerangka waktu yang tercakup, dan juga bagian kinerja. Nah, untuk yang pertama yaitu ada overview. Nah, dalam overview sendiri ini ada events over time atau overview secara global, statistiknya secara global. Lalu ada active case over time, jadi ada kasus yang masih aktif sepanjang waktu. Lalu case varian dari kasusnya, event per case duration, case utilization, mean activity duration, dan mean waiting time. Jadi ada rata-rata waktunya juga. Nah, pada tabel bawah itu ada case dan variance. Tabel bawah itu menunjukkan informasi secara detail dari diagram yang ada di atas. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada activity. Nah, di dalam activity ini mencakup frekuensi, median duration, mean duration, duration range, dan aggregate duration. Frekuensi ini adalah waktu yang dilakukan dari data tersebut. Berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data maupun waktu yang digunakan untuk menindaklanjutkan. Nah, pada tabel di bawah, yaitu tabel detail informasi, ada first in case, jadi kasus pertama yang dioperasikan, sampai last in case, jadi kasus yang terakhir. Selanjutnya ada research. Nah, research ini adalah sumber dari data tersebut. Pada research ada frekuensi, masih sama seperti activity, lalu median, mean, duration, dan aggregate duration. Jadi research ini adalah sumber data dan juga waktu-waktunya. Dan yang terakhir ada role. Role itu atribut yang ada pada Disco. Nah, pada role ini
yaitu penilaian dari kasus ataupun statistikanya dari sebuah kasus tersebut. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada fitur case. Yang mana dalam fitur case ini pada tampilan pojok kiri ada bagian varian dan case. Yang mana pada bagian varian di sini ada 6 varian dan untuk yang case di sini ada 9 varian. Di sini kita akan mencontohkan varian pertama. Kita klik pada varian pertama. Nah, untuk varian yang pertama di sini ada 3 case yang mana kita bisa membacanya pada bahwa untuk varian pertama pada case 150 di sini kita bisa melihat bahwasannya berikut merupakan event ke-17 dan untuk startnya di sini kita juga bisa melihat pada yang ada pada tampilan disko di sini. Nah, di sini kita juga bisa melihat durasi dan juga activity time-nya. Nah, pada varian kedua, kita juga bisa melihat berapa banyak case yang ada pada varian kedua. Nah, untuk varian kedua di sini hanya ada 2 case saja. Kita coba untuk klik pada case pada 812. Pada case 812 di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 16 event dan startnya kita juga bisa membacanya pada tampilan disko, durasinya juga kita bisa lihat dan juga activity time-nya. Dan seperti sama saja untuk pada bagian varian 1 sampai 6. Tapi ada perbedaan pada varian 1 sampai 6 yaitu perbedaannya pada setiap case-nya. Jadi tidak semua varian itu mempunyai 2 case, tetapi ada juga yang mempunyai 3 case. Jadi berikut merupakan tampilan dari case yang ada di tampilan disko. Selanjutnya kita masuk pada fitur filter. Nah, fitur filter ini tampil pada bagian pojok kiri yang mana kita klik fitur filter dan pada bagian fitur filter di sini ada icon receipt. Nah, pada tampilan receipt di sini ada beberapa fitur. Kita klik pada bagian receipt pojok kiri. Nah, di pojok kiri bawah, di situ ada tampilan receipt. Pada bagian receipt di sini ada 5 fitur yang mana ada messages, favorite, history, project, dan current. Nah, di sini ada beberapa fitur yang mana fitur ini menjelaskan tentang fitur-fitur yang pernah kita buka. Contohnya di history, kita klik history. Nah, history di sini kita pernah tadi kita akan import SPK, folder file SPK, maka akan muncul di bagian history. Nah, begitu seterusnya bahwasanya kita membuka apa akan muncul di tampilan history ini. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.